Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Hajirah Hamzah selaku dosen pengantar bisnis. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi manajemen dan organisasi. Tetapi sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan ketua kelompok, saya sendiri, Marwa Amalia Putri Sam, dan anggota Adolfina Dua Padang, Andi Lala Aulia, Amos Kiding, dan Wafa Aisyah. Di sini, saya Marwa Amalia Putri Sam akan menjadi moderator yang memandu presentasi kami hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke bahasan pertama dengan judul manajemen yang akan disampaikan oleh teman saya, Adolfina Dua Padang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adolfina Dua Padang, akan mempresentasikan materi mengenai pengertian manajemen, peranan manajemen, serta latar belakang sejarah manajemen. Pertama, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen dengan kata dasar itu manage, yang secara harfiah berarti mengelola. Menurut pendapat Duff, manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui planning, organizing, leading, dan controlling sumber daya organisasi. Selanjutnya, peranan manajemen. Manajemen berperan penting dalam menentukan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Berikut peranan manajemen. 1. Penanggung jawab dan pengendali. 2. Melaksanakan fungsi manajemen dengan efektif. 3. Melakukan analisis SWOT. 4. Mengelola SDM dan sumber daya organisasi. 5. Menjalin kerjasama dengan stakeholders. 6. Mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 7. Melakukan pengembangan perusahaan. 8. Menyusun strategi demi kelangsungan perusahaan. Selanjutnya, latar belakang sejarah manajemen. Ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu yang dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Sebelum abad ke-20 terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nations, yang mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja, yaitu division of labor. Peristiwa kedua adalah revolusi industri di Inggris yang ditandai dengan penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia yang berakibat pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Sekian presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita masuk ke bahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya, Andi Lala Aulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Lala Aulia, akan mempresentasikan materi mengenai fungsi dan proses manajemen serta ciri-ciri manajer profesional. Fungsi dan proses manajemen. Pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses pengawasan terhadap kinerja dan pekerjaan yang ada,
untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana, serta mencegah terjadinya kesalahan. Slide selanjutnya, ciri-ciri manajer profesional. Manajer adalah seseorang yang mengkoordinir dan mengatur pekerjaan orang lain sehingga tujuan organisasi terselesaikan. Menurut pendapat Robbins dan Coulter, tahun 2016, halaman 37. Berikut ini adalah ciri-ciri manajer profesional. Pertama, mempunyai kredibilitas, kejujuran, dan kepemimpinan. Yang kedua, bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, mempunyai kepribadian yang baik. Keempat, dapat memotivasi orang lain. Kelima, mempunyai kemampuan teknis, interpersonal, dan konseptual yang memadai. Yang keenam, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Dan yang ketujuh, memiliki pemikiran yang kritis dan analitis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk ke bahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini, saya akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan manajemen yang dibutuhkan. Tingkat manajemen umumnya dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama, manajer lini pertama atau first line manager, yaitu tingkatan terbawah dalam manajemen suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi langsung, serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pekerjaan para tenaga operasional di lapangan. Contohnya mandor dan supervisor. Yang kedua, manajer madya atau middle management, yaitu tingkatan menengah dalam manajemen suatu organisasi yang bertugas memimpin dan mengawasi manajer lini pertama. Contohnya kepala departemen, superintenden, manajer keuangan, dan manajer fungsional lainnya. Yang ketiga, manajer puncak atau top management, yaitu tingkatan teratas dalam manajemen suatu organisasi yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan organisasi dan biasa disebut direktur, presiden direktur atau presdir, general manager, atau CEO. Perbedaan tingkat manajemen diikuti dengan perbedaan keterampilan manajemen yang diperlukan. Adapun keterampilan manajemen yang dibutuhkan adalah yang pertama, keterampilan teknik atau technical skills, yaitu kemampuan dalam menggunakan pengetahuan, metode, prosedur, teknik, dan akal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas spesifik yang diperoleh lewat pengalaman, pendidikan, dan pelatihan, sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Contohnya keterampilan mengoperasikan komputer, desain bangunan, membuat layout, dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skills adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan manusia lain. Hal ini berarti seorang manajer harus punya kemampuan untuk memotivasi dan berkomunikasi agar tercipta partisipasi bersama dalam mencapai tujuan organisasi. Contohnya keterampilan bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skills adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini berarti manajer mampu melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami hubungan antar elemen yang saling terkait. Contohnya keterampilan menganalisis masalah dan memprediksi masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian kita masuk ke bahasan selanjutnya dengan judul organisasi yang akan disampaikan oleh teman saya, Amos Kiding. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Amos Kiding, akan mempresentasikan definisi dan pentingnya mengenal organisasi. Yang pertama itu definisi organisasi. Kata organisasi berasal dari bahan yaitu organon atau alat. Menurut Stentot Imam Waccono, organisasi adalah suatu sistem di mana manusia ingin diciptakan secara bersama-sama. Elemen organisasi yaitu sekelompok orang, tujuan bersama, interaksi, dan kerjasama. Lanjut. Pentingnya mengenal organisasi. Dan dikasih memberi kupan untuk perubahan baru. Sekian persen saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita masuk ke bahasan selanjutnya yang akan disampaikan. Saat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Wafi Kaisya. Saya akan mempresentasikan materi mengenai bentuk-bentuk organisasi, prinsip-prinsip organisasi, dan sebab keberhasilan. Bentuk-bentuk organisasi. Adapun beberapa macam bentuk struktur organisasi, yaitu organisasi lini. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pemimpin kepada bawahannya. Organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi, pimpinan mendapat bantuan dari para staf di bawahnya yang membantu memberikan saran, data, informasi, dan pelayanan. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah suatu bentuk organisasi kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang tertentu. Selanjutnya, prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi secara umum yaitu prinsip perumusan tujuan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan terarah. Prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja agar setiap anggota mengetahui tugasnya masing-masing. Prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak akan maksimal. Prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu diperhatikan efektivitas dan efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang atasan. Dari atasanlah kita menerima perintah dan kepada atasanlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan. Prinsip koordinasi. Koordinasi diperlukan agar organisasi terhindar dari konflik yang dilakukan dengan mengurangi duplikasi tugas dan memperkuat kerjasama. Selanjutnya, sebab keberhasilan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan organisasi, yaitu 1. Mampu tidaknya manajer dalam menjalankan fungsi manajemennya. 2. Tersedianya tenaga operasional atau sumber daya manusia yang terampil sesuai bidangnya. 3. Tersedianya anggaran. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 5. Adanya mekanisme kerja yang sesuai dan baik. 6. Iklim kerja yang positif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam presentasi kami kali ini. Kami mohon kritik dan saran yang membangun agar kedepannya kami dapat melakukan presentasi dengan lebih baik lagi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.